Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang ekspor dan impor. Baiklah, langsung saja. Saya sendiri Tania akan menjelaskan tentang ekspor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekspor. Ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean merupakan daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah laut, darat, udara, serta wilayah Z. Atau secara sederhananya, ekspor merupakan suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari negara asal ke negara lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Baiklah, adapun tujuan dan manfaat ekspor. Itu yang pertama, menumbuhkan industri dalam negeri. Yang kedua, mengendalikan harga produk. Dan yang ketiga, menambah devisa negara. Adapun komoditas ekspor di Indonesia mulai dari karet, tekstil, produk hutan, dan kakao, serta ada juga sawit. Adapun 4 kategori barang ekspor yang mulai dari diawasi, diatur, dilarang, serta yang dibebaskan. Adapun contoh dari kebijakan ekspor dan impor, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu politik dumping. Politik dumping merupakan barang dan jasa yang berasal dari luar negeri yang memasang tarif murah dibandingkan dengan barang dan jasa yang berada di dalam negeri. Yang kedua yaitu kebijakan perdagangan bebas, di mana kebijakan ini merupakan perjanjian antara dua negara yang tidak memiliki peraturan di dalam kegiatan jual dan beli. Yang ketiga yaitu tarif, pajak yang dikenakan di suatu barang yang memasuki suatu wilayah. Yang keempat ialah pembatasan impor. Pembatasan impor ini dilakukan jika suatu negara mengalami peningkatan terhadap produksinya. Dan yang terakhir adalah subsidi ekspor, di mana pemerintah memberikan dana terhadap perusahaan agar meningkatkan produksinya. Baiklah, mungkin itu saja pengertian dari ekspor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Reni Maulisa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi impor. Dasar hukum dari impor sendiri yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK 04/2007 tentang pengeluaran barang impor untuk dipakai. Dan menurut Peraturan Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-42/BC/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagaimana telah diubah dengan P-08/BC/2009. Selanjutnya, pengertian dari impor itu sendiri. Impor adalah proses membeli barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Tujuan dari kegiatan impor, yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri, yang kedua salah satu bentuk komunikasi dan kerjasama pada setiap negara, dan yang terakhir yaitu meningkatkan neraca pembayaran. Selanjutnya, manfaat dari adanya kegiatan impor yaitu meningkatkan potensi suatu negara dalam mendapatkan bahan baku jenis tertentu yang jumlahnya terbatas atau tidak diproduksi di negara tersebut. Selanjutnya yaitu alur proses impor. Yang pertama, pendaftaran PIB atau pemberitahuan impor barang. Yang kedua, penetapan jalur pelayanan impor. Yang ketiga, pengeluaran barang impor. Dan yang terakhir, pasca persetujuan pengeluaran barang. Dan yang terakhir yaitu proses pengeluaran barang impor. Yang pertama untuk dipakai, yang kedua impor sementara, yang ketiga ditimbun di TPB atau tempat penimbunan berikat, yang keempat diangkut ke TPS atau tempat penimbunan sementara di KP lain, yang kelima diangkut terus atau lanjut, dan yang terakhir diekspor kembali. Jadi kesimpulan dari adanya kegiatan ekspor impor ini yaitu kegiatan jual beli barang antar negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekspor dan impor sendiri memiliki tujuan dan manfaatnya masing-masing. Tetapi salah satu alasan mengapa dilakukan kegiatan ekspor impor untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang baik antar negara. Baiklah, sekian video dari kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.